Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Channel. Kita akan lanjutkan teori dasar-dasar ilmu pelayaran dan diharapkan ikuti terus kelanjutannya supaya tidak ketinggalan. Teman-teman, terima kita kasih. lanjutkan lagi, kita masuk ke bagaimana cara membaca skala. Kita harus mengerti juga apa itu artinya 1:50.000, 1:1 juta, 1:500.000 dan seterusnya. Di sini saya sudah buat catatan bahwa skala itu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Oke, penjelasan selanjutnya, skala peta adalah perbandingan antara panjang suatu garis di peta, panjang garis tersebut di atas permukaan bumi. Saya ulangi, perbandingan antara panjang suatu garis di peta dengan panjang garis tersebut di atas permukaan bumi atau panjang sebenarnya. Contohnya di sini skalanya 1:50.000. Ini pembilangnya 1, selalu perbandingannya 1 dibanding 50.000. Itu artinya satu satuan jarak di peta sesuai dengan 50.000 kesatuan jarak yang sama di permukaan bumi. Atau untuk mendapatkan panjang garis tersebut di atas permukaan bumi, panjang garis di peta harus dikalikan dengan 50.000 karena perbandingannya 1:50.000. Dengan demikian, di sini saya ada catatan, semakin besar nilai skalanya. Contoh di sini peta ini skalanya 1:800.000. Itu disebut peta skala kecil mencakup daerah luas. Semakin, saya ulangi, semakin besar nilai skalanya disebut peta skala kecil mencakup daerah luas. Di sini 1:800.000. Misalnya 1:1 juta, nilainya semakin besar, ya, mencakup daerah luas. Itu namanya peta skala kecil. Tetapi semakin kecil nilai dari skala itu disebut peta skala besar. Lebih terperinci yang tertulis dalam peta tersebut. Misalnya peta rencana, nah, seperti itu, peta pelabuhan. Semakin kecil nilai skalanya itu disebut peta skala besar. Itu bedanya. Mari kita sama-sama belajar. Di sini ada saya tulis NM atau nautical mile. Itu 1 mil laut itu 1852, ditetapkan di Monaco tahun 1929. Itu sudah menjadi nilai ketetapan. Karena kita berlayar di laut tidak pakai kilometer, tetapi kita pakai mil atau NM, nautical mile. Dari mana nilai 1 menit lingkaran besar ini dari nilai 1852 atau 1 mil laut sama dengan 1852 meter? Kita bisa buktikan dengan 3 cara. Cara pertama adalah pipihan bumi menurut Hayford. Di sini saya tidak jelaskan rinciannya dari mana nilai 1861, 1843. Nah, tetapi saya ambil umumnya. Diambil dari nilai menengahnya dari panjang 1 menit derajah bagi 2 dapat 1852. Jika teman-teman ingin mengetahui dari mana nilai ini, bisa di browsing pembuktian bahwa 1 mil laut itu 1852 menurut Hayford. Kita langsung masuk ke bagian kedua. Panjang lingkaran khatulistiwa atau ekuator, ya, atau keliling bumi itu 40 juta meter. Atau kalau kita konversikan ke kilometer menjadi 40.000 kilometer. Oke, kita ketahui keliling bumi itu 40.000 kilometer atau 40 juta meter. Sedangkan satu lingkaran penuh
360 derajat. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 40 juta kita bagikan dengan satu lingkaran dengan 1 jam. 360 kali 60 sama dengan 40 juta dibagi 21.600. 21.600 berasal dari 360 kali 60. Kita dapati 1851,851 meter dibulatkan menjadi 1852. Di dalam 1 mil atau 1 mil itu 1852 meter itu terdiri dari 10 kabel. Ada istilah kabel. Satu kabel itu karena kita bagi 10, dia menjadi 185,2 meter. Pembacaan kabel dan bagaimana diketahui panjang atau jaraknya dalam meter. Nah, biasanya 0, nanti bagaimana caranya kita mengetahui dia berapa meter. Seperti ini misalnya di GPS. Nanti kita belajar tentang GPS juga, cara memasukkan waypoint dan lain-lain. Kita akan mengetahui di mana itu ada tertulis distance to go. Misalnya distance to go DTG ini di GPS ada tertera jarak 0,20 mm. Itu artinya jarak yang akan ditempuh lagi itu sama dengan 20 kabel. Bisa kita tahu berapa meter kah itu? Ambil saja 0,20 dikali 1852 itu sama dengan 370,4 meter. Atau kita hitung seperti ini, 20 dikali 185,2 per 10 sama dengan 370,4 meter. Ya, kita kalkulator saja. Itu 20 ya, dikali 185,2 sama dengan dibagi 10 sama dengan 370,4 meter. Yang ketiga, kita ketahui, hanya sekedar untuk diketahui, diameter bumi itu 12.742 km. Berdasarkan hitungan untuk kita mendapatkan nilainya, kita pakai jari-jari bumi. Diketahui jari-jari bumi itu 6.371 km. Atau kita rubah ke meter juga boleh, 6.371.000 meter itu juga boleh. Kita pakai rumus lingkaran PR kali 2. Sini kita lanjut. 2 PR dikali 6.371 km, kita pakai kilometer saja. Di atas ini kita sudah pakai meter, sedangkan di sini kita pakai kilometer. Jadi kita bisa tahu pakai cara di atas juga boleh, pakai cara yang di bawah juga boleh. Kita ketahui bahwa nilai daripada pi ini, PR ini adalah 3,14. 3,14 dikali 2 sama dengan 6,28 dikali 6.371 km dibagi satu lingkaran penuh 360. Itu kita kalkulator, dia langsung aja 6,28 kita kalikan dengan 6.000 ya, 371 sama dengan kita bagi langsung dengan 360 sama dengan 111,14. Kemudian kita lanjut lagi, nilai ini kita bagikan lagi dengan 60 ya, 60 menit kita bagi lagi dengan 60 sama dengan nilainya 1,852 sekian-sekian. Karena kita pakai kilometer, jadi komanya di depan dibagi 1000. Nah, kalau kita mau dapat meter harus kita kalikan ke 1000. Jadi dapat meter kali 1000. Nah, nilainya kita dapat 1852,3 sekian dibulatkan menjadi 1852. Atau kalau kita mau dengan cara yang pendek seperti ini, nilai 2 PR dikali
6.371.000 per 21.600. 21.600 itu didapat dari 360 ya dikali 60 sama dengan 21.600. Yang singkat saja, kita tahu 2 PR itu nilainya 3,14 itu nilai PR ya, kita kalikan 2 menjadi 6,28, terus kita kalikan lagi dengan 6.371.000 sama dengan dibagi 21.600. 21.600 didapat dari 360 dikali 60. Kita dapati nilainya 1.852. Nah, itulah 3 cara untuk membuktikan bahwa benar bahwa 1 mil laut itu sama dengan 1.852 meter.